Bab 1328 Raja Bintang Baidi. Di halaman, Mileye merasa sedikit terkejut. 3000 kebenaran agung. Kitab Taoisme. Selama ini, dia tahu terlalu sedikit tentang kitab Taoisme. Dia tidak menyangka bahwa kitab Taoisme ini setara dengan garis besar umum 3000 kebenaran agung. Jika semua kitab Taoisme dikumpulkan, maka itu dapat menyeimbangkan 3000 kebenaran agung. Artinya, jika dia mengumpulkan 3000 kebenaran agung, itu berarti dia bisa membuang kotoran di atas Daoting. Memikirkan hal ini, Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut, mengumpulkan semua kitab Taoisme. Betapa sulitnya hal itu. Kalian harus tahu bahwa ada juga kitab Taoisme di tanah makam Dao. Apakah pihak lain akan memberikannya kepada dirinya? Apalagi sekarang, Daoting pasti tidak akan memberinya waktu untuk mencari kitab Taoisme. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye memandang Adelina. Adelina, kamu tahu banyak, apakah kamu tahu siapa pemilik kitab Taoisme? Pemilik kitab Taoisme. Kitab Taoisme sendiri sudah begitu mengerikan, betapa mengerikannya pemilik yang menulisnya. Sama sekali tak terbayangkan. Adelina menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu siapa yang menulisnya, tapi aku tahu bahwa kitab Taoisme diturunkan dari dunia Sahaloka. Mileye bertanya, apakah kamu pernah ke dunia Sahaloka? Adelina sedikit menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah ke sana. Setahuku, tidak ada yang bisa pergi ke tempat itu. Mileye sedikit bingung, kenapa? Adelina berkata, karena pintu masuk dunia Sahaloka adalah panggung peningkatan. Jika kamu ingin masuk dunia Sahaloka, kamu harus memiliki panggung peningkatan. Panggung peningkatan. Mileye berkata dengan lembut, artinya, kamu juga tidak tahu tempat itu. Adelina mengangguk. Setelah hening sejenak, Mileye bertanya lagi, bagaimana dengan dunia Bima Sakti? Adelina berkata dengan suara berat, aku tahu di mana tempat itu, tapi aku tidak bisa pergi ke sana. Mileye sedikit bingung, kenapa? Adelina berkata, tempat itu dijaga oleh sebuah teknik formasi, dan itu adalah teknik formasi yang sangat kuat. Mileye berkata, sejauh yang ku ketahui, pendahulu pernah pergi ke sana. Adelina mengangguk, pendahulu pernah pergi ke sana, tapi aku tidak tahu bagaimana dia bisa pergi ke sana. Mileye terdiam. Adelina berkata, hal yang paling mendesak untukmu sekarang adalah bagaimana menghadapi Daoting. Tuan Putri ke-6 Daoting telah meninggal dan juga Jenderal Dewanya. Mereka tidak akan diam saja, apalagi jika kamu masih memiliki kitab Taoisme. Mileye menggelengkan kepalanya, aku sedikit tidak mengerti, kenapa mereka tidak datang untuk merebut kitab Taoisme sebelumnya, dan malah yang ingin merebutnya dariku setelah aku mendapatkan kitab Taoisme. Adelina menatap Mileye, apakah tidak ada yang merebut kitab Taoisme dari pendahulu? Adapun untuk orang yang lain, lihatlah orang keluarga Buddha, dia takut orang-orang mengetahui bahwa dia memiliki kitab Taoisme, tetapi bagaimana denganmu? Setelah kamu memiliki kitab Taoisme, kamu langsung beritahu seluruh alam semesta bahwa kamu memiliki kitab Taoisme. Siapa lagi yang harus mereka cari jika bukan kamu? Mileye. Adelina berkata dengan tegas, kamu jangan hanya bisa bercanda, Daoting tidak sesederhana itu, selain itu dunia bawah juga tidak akan diam saja. Meskipun dunia bawah tidak bisa melakukan apa-apa terhadap Saveramu, tapi kamu harus mengerti bahwa situasi Saveramu saat ini tidak terlalu baik. Mileye berkata dengan suara yang dalam, Adelina, apakah kamu tahu cedera apa yang dialami Savera? Adelina menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Mileye mengerutkan keningnya, kamu juga tidak mengetahuinya. Adelina mengangguk, dia sangat misterius,
dan terlihat suka bercanda. Tidak ada yang bisa menebak apa yang sebenarnya dia pikirkan. Mileye terdiam. Adelina Ye hendak berbicara, tapi pada saat ini, Mileye tiba-tiba mengeluarkan aura jiwa yang sangat kuat. Keduanya tertegun. Adelina Ye memandang Mileye, air suci Huang Kuan. Mileye mengangguk, dia hampir melupakan ini. Saveramu memberinya semua air suci Huang Kuan untuk diminum. Sebelumnya air suci Huang Kuan telah memulihkan jiwa spiritualnya, namun setelah jiwa spiritualnya pulih, air suci Huang Kuan justru mulai menguatkan jiwa spiritualnya. Adelina Ye berkata dengan suara yang dalam, "Duduk." Mileye mengangguk, dia duduk bersila di tanah, dan di sekelilingnya, kekuatan jiwa yang kuat menyembur keluar seperti air pasang. Adelina Ye buru-buru berkata, "Tekan." Mileye berkata, "Aku tidak bisa menekannya." Adelina Ye berkata dengan suara yang dalam, "Gunakan pedangmu itu." Mileye buru-buru mengeluarkan pedang penakluk jiwa, dan ketika pedang penakluk jiwa muncul di lapangan, kekuatan jiwa yang lebih kuat dari Mileye tiba-tiba meledak dari lapangan. Dalam sekejap, kekuatan jiwa yang kuat membawa aliran energi pedang menghubung ke langit, dan dalam sekejap, langit di atas seluruh kota berubah menjadi kegelapan. Seluruh aliansi 5 dimensi terkejut. Master yang tak terhitung jumlahnya sedang melihat ke arah sini. Di halaman, raut wajah Adelina Ye sedikit terlihat jelek. Tidak hanya Mileye yang tidak bisa menekan jumlah kekuatan jiwa, tetapi pedang penakluk jiwa juga tidak bisa menekannya. Pedang ini telah menyerap terlalu banyak jiwa yang kuat. Kekuatannya begitu kuat hingga berada di luar kendali. Seolah-olah memikirkan sesuatu, Adelina Ye dengan cepat menoleh untuk melihat ke langit. "Tree Life, kenapa kamu hanya menonton saja? Cepat bantu." Cahaya hitam melintas di lapangan, dan tak lama kemudian, Tree Life muncul di depan Adelina Ye. Adelina Ye menunjuk Mileye dan pedang penakluk jiwa di depannya, bantu dia menekannya. Tree Life tahu mengangguk, dia berjalan di depan Mileye, menekan satu tangan ke kepala Mileye. 3 kekuatan kuat tiba-tiba dan perlahan menekan Mileye. Lambat laun kekuatan jiwa dalam tubuh Mileye mulai menenang, tetapi aura pedang penakluk jiwa menjadi semakin kuat dan dahsyat. Tree Life menatap pedang penakluk jiwa, dia merentangkan telapak tangannya, lalu dengan ringan menekan pedang penakluk jiwa. Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba memukul mundur Tree Life lebih dari 10 kaki. Terdapat kilatan keterkejutan di mata Adelina Ye. Kekuatan Tree Life bisa dikatakan terkuat di alam semesta 5 dimensi saat ini kecuali Saveramu. Tidak disangka dia benar-benar dipukul mundur oleh pedang ini. Seakan teringat sesuatu, Adelina Ye menatap Mileye. "Jangan-jangan pedangmu menyerap jiwa spiritual Tuan Putri ke-6 dan Jenderal Dewa." Mileye mengangguk, "Betul. Tidak hanya itu, tapi juga menyerap jiwa puluhan master alam kebenaran Taoisme di dunia bawah. Puluhan jiwa master alam kebenaran Taoisme yang kuat." Adelina Ye tersentak, "Kalian benar-benar gila. Sangat gila. Lusinan master alam kebenaran Taoisme. Selain itu, juga menyerap jiwa Tuan Putri ke-6 serta Jenderal Dewa. Keduanya adalah alam Yudao yang legendaris." Adelina Ye menatap pedang penakluk jiwa, pedang ini dapat melawan langit. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Mileye, "Cepat tekan kekuatan spiritual jiwa di tubuhmu, lalu tekan pedang ini sendiri." Mileye mengangguk, dia melirik pedang penakluk jiwa, aura pedang penakluk jiwa masih meningkat dengan liar. Ketika berada di dunia bawah, pedang ini masih bisa tetap tenang karena ditekan Saveramu, tetapi pada saat ini, pedang ini benar-benar seperti telah keluar dari kandangnya. Mileye tidak banyak berpikir, dia mulai berkonsentrasi menyerap kekuatan air suci Huang Kuan di tubuhnya.
Dia tahu bahwa jika dia benar-benar menyerap kekuatan air suci Huangquan, roh jiwanya akan menjadi sangat kuat. Sekitar setengah jam kemudian, seluruh langit diselimuti kegelapan, yang semuanya adalah napas jiwa yang dikeluarkan oleh pedang penakluk jiwa, dan pada saat ini pedang penakluk jiwa telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Saat ini, Mileye tiba-tiba berdiri. Dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat, dan dalam sekejap, ruang hampa di sekelilingnya langsung beriak. Kekuatan jiwa. Sekarang dia dapat dengan mudah membunuh Master Alam Escape hanya dengan menggunakan jiwa. Seolah-olah memikirkan sesuatu, Mileye menatap pedang penakluk jiwa di depannya, dan meraih pedang penakluk jiwa itu. Tubuh Mileye gemetar hebat. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan jiwa yang tak terbatas. Kekuatan yang luar biasa. Mileye dengan rakus menarik napas dalam-dalam. Jika dia disuruh bertarung dengan Raja Dunia Bawah, dia pasti 100% akan membunuhnya secara langsung. Sayangnya, Raja Dunia Bawah telah dibunuh oleh Saphira Mu. Mileye melihat ke atas pada jumlah kekuatan jiwa di langit, dan dia menunjuk ke langit dengan pedangnya, simpan. Dalam sekejap, kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya menyapu turun dari langit, pada akhirnya menyerbu ke arahnya dan pedang penakluk jiwa. Dengan cara ini, satu orang dan satu pedang dengan gila-gilaan menyerap kekuatan jiwa. Selain itu, ekspresi Adelina Ye menjadi sedikit aneh. Mileye saat ini dapat dikatakan sebagai musuh bebuyutan dunia bawah. Kecuali master terkemuka, dunia bawah pada dasarnya bukan lawan Mileye. Platform pedang ini menahan dunia bawah. Setelah sekian lama, pedang penakluk jiwa dan Mileye kembali menenang. Mileye menatap Adelina, dengan penuh semangat berkata, "Adelina, pedang ini berada di tingkat keberapa?" Adelina Ye berkata dengan suara berat, "Setidaknya berada di alam kebenaran Taoisme." Mileye sedikit mengernyit, "Apakah masih belum berada di level alam Yudao?" Adelina Ye memutar bola matanya pada Mileye, "Alam Yudao? Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu kira pedangmu dapat mencapai alam Yudao karena menyerap jiwa dua orang master alam Yudao? Bukan seperti ini. Kalau ingin mencapai alam Yudao, ia harus berlatih sendiri. Dan juga, jangan meremehkan alam kebenaran Taoisme. Pedang di tanganmu sekarang setara dengan master alam kebenaran Taoisme, dan sama sekali tidak sederhana jika ditambahkan dengan dirimu. Bisa dikatakan bahwa kalian dapat menimbulkan ancaman yang mematikan pada master alam Yudao jika kalian berdua bekerja sama. Alam kebenaran Taoisme. Mileye terdiam. Jika dia dibolehkan bertarung dengan Tuan Putri ke-6 dengan pedang ini, dia pasti akan membunuh Tuan Putri ke-6. Tentu saja dia sedikit tidak mampu melawan Jenderal Dewa. Jenderal Dewa tidak terlalu kuat, tapi Tuan Putri ke-6 sangat kuat. Mileye menyingkirkan pedang penakluk jiwa. Dia menatap Adelina Ye dan hendak berbicara, namun pada saat ini, gelombang paksaan tiba-tiba muncul di kedalaman langit yang jauh. Melihat adegan ini, raut wajah Mileye berubah, dan saat berikutnya, dia langsung menghilang di tempatnya. Di lapangan, Adelina Ye mengerutkan kening, cepat sekali. Tree Life Tao berkata dengan suara yang dalam, napas yang kuat. Adelina Ye mengangguk, mereka seharusnya telah mengirim seseorang ke sini. Di tengah langit berbintang, cahaya pedang tiba-tiba menyala, dan saat berikutnya, Mileye muncul di samping Saphira Mu. Tidak jauh dari sana, berdiri seorang tua berkulit putih janggut dan rambut, mengenakan jubah putih, bersih, sambil memegang cori putih di tangannya. Gaya seperti seorang dewa. Ini adalah perasaan pertama Mileye. Tetua berbaju putih melirik Mileye, lalu menatap Saphira Mu, dan tersenyum tipis. "Aku, Ejerbai, memberi salam pada Nona." Saphira Mu tersenyum dan berkata,
Raja Bintang Baidi, pemimpin Raja Bintang, sepertinya Daoting sangat memandang tinggi kita kali ini. Tetua berbaju putih memiliki sedikit keterkejutan di matanya, tidak disangka Nona mengenalku. Savera mengangguk, aku hanya tahu sedikit. Tetua berbaju putih tersenyum dan berkata, Nona, apakah Anda ingin mendengar syarat dari leluhur Dao? Savera tersenyum dan berkata, silahkan katakan. Tetua berbaju putih berkata, syarat dari leluhur Dao adalah jika Nona bersedia menyerah, dan membawa kepala adik laki-laki ini serta kitab Taoisme sebagai hadiah untuknya, maka semua hal yang terjadi sebelumnya akan dilupakan. Savera tertawa, lalu menatap Mileye, bagaimana menurutmu? Mileye memandang Ejer Bai, aku juga ingin menyerah, bisakah aku memberimu kesempatan? Ejer Bai sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya, kami tidak merekrut orang yang tidak berguna. Sialan. Raut wajah Mileye segera menggelap. Bersambung.